Kamu dengar belum? Keluarga Ye dibantai semalam. Petugas kasus menyegel rumah keluarga Ye. Katanya tuannya die gantung hidup-hidup, matanya die kongko. Kasihan Nyonya Ye, orangnya baik sekali. Tapi dipaku hidup-hidup di pintu. Entah ini pembunuhan balas dendam atau cinta. Mayatnya dibawa pihak berwenang. Siapa yang tahu? Ayah, Ibu, aku pasti akan menemukan pembunuhnya. Akan kukirim mereka ke neraka. Sejak kecil, anakku sudah dijodohkan dengan Wanran dari keluarga Qi. Setelah menikah, bersumpahlah untuk meneruskan keturunan keluarga Ye. Dan gunakan kekuatan keluarga Qi untuk balas dendam. Ye Feng, belajarlah ilmu pengobatan dengan sungguh-sungguh. Kuasai ilmu pengobatan dan bela diri, turunlah dari gunung secepatnya. Baik, Ayah. Karena rumah keluarga Ye disegel polisi, aku juga tidak bisa masuk. Kalau begitu, pergilah ke keluarga Qi dulu. Ada apa ini? Keluarga Qi sudah mencari tabib kemana-mana, tapi penyakit nenek belum juga sembuh. Kamu siapa? Jangan tanya dulu siapa aku. Pasien masih bernafas. Dokter terbaik di negeri ini sudah menyerah. Kamu enak Kessel, jangan menggekau di sini. Aku bisa menyembuhkannya, tapi kamu harus penuhi syaratku. Jangan buang waktu kami, minggir. Ayah, biarkan dia mencoba. Bagaimana kalau dia benar-benar bisa menyembuhkan nenek? Apa syaratmu? Aku adalah penerus keluarga Ye Feng. Ini surat pernikahan kita. Keluarga Ye sudah dibantai, mana mungkin ada penerusnya? Bahkan jika ada penerusnya, keluarga Ye sudah hancur, orang seperti kamu yang jatuh miskin. Masih berharap anakku menikah denganmu? Henggewo. Tunggu. Kamu benar-benar bisa menyembuhkan nenek? Ya, Bagaimana kalau tidak berhasil? kalau gagal, aku akan pergi dan tidak pernah lagi membicarakan perjodohan ini. Kalau begitu, cobalah. Baik. Tunggu dulu. Sepupu, APA maksudmu ini? Nenek sudah meninggal, jangan biarkan dia merusak jenazahnya. Biarkan nenek cepat dimakamkan dengan tenang. Cuma ditusuk beberapa jarum, apa ruginya untuk jenazah? Aku bilang tidak bol, Hanapu. Cepat pergi. Bagaimana kalau aku bersikeras untuk tinggal? Kalau begitu, aku akan mengusirmu keluar. Kenapa aku merasa kamu tidak ingin nenek bangun? Omong kosong. Dokter terkenal yang merawat nenek semuanya aku yang cari. Bagaimana bisa aku tidak ingin? Kalau begitu biarkan aku menusuk beberapa jarum, hanya beberapa bekas tusukan saja. Baik, aku ingin melihat bagaimana kamu, si penipu, bisa menghidupkan orang mati. Tunggu saja. Ini tidak mungkin. Ibu, kamu bangun. Ibu, kamu bangun. Sungguh luar biasa, Ibu. Orang yang masih memiliki napas kehidupan, kamu bilang tidak bisa diselamatkan. Apa maksudmu sebenarnya? Aku. Pasien sudah hidup kembali. Mohon Nonaki memenuhi janji pernikahan dan segera menikah denganku. Bagaimana? Nonaki ini mengingkari janji? Terima kasih atas pertolonganmu, Tabib Ye. Ini 1 juta, silakan diterima. Aku tidak butuh uang. Aku hanya ingin segera menikah dengan Wanran. Aku sudah memberikan surat perjanjian pernikahanku kepada Wanran. Pernikahan tidak perlu terburu-buru. Baiklah. Shalona. Ku dengar bisnis keluarga Qi di ibu kota semuanya kamu yang urus. Sungguh berbakat di usia muda. Sakit kepala sekali, setiap hari pusing 7 keliling. Makanya aku ingin segera membawa Wanran pulang. Dia pintar dan mampu, pasti bisa membantuku. Kalian berdua tumbuh besar di hadapanku, bisa bersatu. Itu hal baik, sayangnya tiba-tiba muncul Ye Feng. Dia terus mendesak kami untuk menikah. Paman, serahkan masalah ini padaku.
Apa rencanamu? Jika tidak memitaskan sekarang, malah akan kena masalah. Lebih baik habisi sampai ke akar-akarnya. Bukankah ini terlalu kejam? Kalau tidak bisa minum, jangan minum. Wanran. Keluarga Ye mengalami musibah besar. Memaksamu menikah denganku saat ini, sungguh menyusahkanmu. Tapi, aku benar-benar butuh keluarga Ki. Kamu istirahat saja dulu, urusan pernikahan kita bicarakan nanti. Tidak ada orang di tempat tidur, sepertinya kabur. Katakan, siapa yang menyuruhmu datang? Inikah cara keluarga Ki memperlakukan orang yang menyelamatkan nyawa? Siapa yang berani-beraninya menyentuh orang yang menyelamatkanku? Nenek, keluarga Yi sudah jatuh. Wanran menikah sekarang hanya akan menderita. Bahkan keluarga Ki juga akan terkena imbasnya. Kalau begitu hina, apakah ini tidak akan ditertawakan orang? Pokoknya aku tidak peduli, Wanran pasti harus menikah denganku. Aku yang punya ikatan pernikahan dengannya, kamu masih punya muka tidak? Yifong, jangan harap di kehidupan ini. Atau di kehidupan selanjutnya, kamu bisa menikahi Wanran. Begini saja, selain pernikahan, permintaan lain bisa kamu ajukan. Aku tidak mau apa-apa selain Wanran. Dasar tidak tahu diuntung. Coba pikir, berapa nyawa yang kamu punya untuk melawanku? Baiklah, kita bersaing secara adil, dengan batas waktu 3 bulan. Biarkan Wanran sendiri yang memutuskan mau menikah dengan siapa. Kamu serius? Tentu. Orang yang keluarganya dibantai, malah takut tidak bisa membatalkan pertunangan. Mau memilih sendiri? Orang bodoh pun akan memelai Tuan Chi. Meski punya sedikit keahlian pengobatan, paling-paling cuma penipu yang cari makan. Mana bisa dibandingkan dengan keluarga-keluarga besar di Lincheng? Apalagi, Qi Shilun adalah anak orang penting dari ibu kota. Baik, aku ingin melihat. Bagaimana sampah yang jadi pengemis ini bisa bersaing denganku? Wanran, dalam 3 bulan ini, aku bisa membuatmu jatuh cintaku. Pertunangan kita batal dan aku akan meninggalkan Lincheng untuk selamanya. Sebaliknya, jika aku berhasil, maka seluruh kekuatan keluarga Qi akan kugunakan. Baik. Kalau begitu, ingatlah kata-kata hari ini. Aku permisi. Wah, adik, masuk ke rumahku yuk, aku ingin berobat. Baik. Masuklah. Apa ada penyakit darurat? Bagaimana cara mengobati kesepian di kamar tidur? APA? Tak kusangka wanita di kaki gunung begitu terbuka. Untungnya aku masih punya celana dalam. Maksudku, aku masih punya prinsip sebagai pemuda. Adik, kamu lumayan tampan. Sepertinya masih perjaka. Biarkan kakak ajari kamu. Merasakan hal paling menyenangkan di dunia. Meong. Aduh, kaget aku. Keperjakaan 20 tahunku hampir hilang. Ayah ingin memanfaatkan pernikahan untuk meminta bantuan keluarga Qi menyelidiki pembunuh. Memulihkan keluarga Ye, tapi keluarga Qi picik dan tidak setia. Di Lincheng, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Jika kita bertemu di surga, apakah kamu masih ingat aku? Jika kita bertemu lagi di surga, bisakah kita seperti dulu lagi? Jangan lompat. Ya ampun.
Apakah dia putri keluarga Li? Tuan, racun dalam tubuh putri. Lebih banyak dari sebelumnya. Kalian semua tidak berguna. Penyakit Shiwen sudah bertahun-tahun. Kalian selalu bilang ada cara, ada cara. Sudah lebih dari 10 tahun. Di mana caranya? HM, Tuan Li. Boleh aku mencoba? Mungkin aku bisa menyembuhkan penyakit Nona. Kamu punya sertifikat praktek medis? Kami semua adalah ahli dari rumah sakit terkemuka di negeri ini. Bahkan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu bahkan tidak punya sertifikat, masih mau mengobati? Cepat pergi. Diamlah kalian. Kalian memang punya sertifikat. Tapi sudah sembuhkan penyakit Shiwen? Tuan, penyakit putri sangat langka di dunia ini. Terima kasih atas pertolonganmu, Tuan Muda. Boleh tahu nama Anda? Saya Ye Feng. Tuan Li, apakah wajah Nona sering gatal tak tertahankan? Saat kambuh, seluruh tubuh terasa sakit. Seperti digigit ribuan serangga beracun. Benar atau tidak? Benar. Karena kamu tahu begitu detail. Pasti bisa menyembuhkannya, kan? Tuan, jangan percaya. Tuan, jangan percaya. Penyakit Nona bukan rahasia. Seluruh kota Ling sudah tahu gejalanya. Meski dia tahu, tidak membuktikan apa-apa. Kamu benar-benar pandai berpura-pura. Cepat pergi, jangan mempermalukan diri di sini. Jika kamu bisa menyembuhkan putri, kami akan mengakui kamu sebagai guru. Sudah, jangan bicara lagi. Kalau bisa, sembuhkan Nona. Kalau tidak bisa, diam saja. Ayah, Nak, bagaimana kabarmu? aku tidak mati. NAK baik. Jangan seperti ini lagi. Kau mau membunuh ayah. Aku jatuh dari lantai tinggi tapi tidak mati. Nak, pemuda inilah yang menyelamatkanmu. Dia adalah penyelamat kita. Mengapa kau menyelamatkanku? Menyelamatkan nyawa lebih mulia daripada membangun pagoda 7 tingkat. Saat itu aku melihat. Pokoknya, Kebetulan lewat dan menolong. kau jalan saja, aku mau lompat. Kita tidak saling mengganggu. Mengapa kau menyelamatkanku? Jika wajahmu jelek, setiap malam kesakitan sampai hampir mati. Sudah mencoba semua obat pahit di dunia, tapi tidak ada yang membantu. Katakan padaku, apa arti hidup ini? Sejak usia 16 tahun aku sudah menderita. Setiap hari putus sekolah di rumah, tidak punya teman. Tidak pacaran, tidak menikah, tidak punya anak. Aku hidup sendirian dalam kesakitan dan siksaan selama belasan tahun. Aku tidak ingin terus hidup seperti ini, aku hanya ingin bebas. Aku mengerti perasaanmu, lebih baik hidup sengsara daripada mati. Tapi ilmu kedokteran sekarang sudah maju, pasti bisa sembuh. Lihatlah mereka. Mereka diobati selama belasan tahun tapi tidak ada efeknya. Percayalah padaku, penyakit ini bisa kusembuhkan, aku akan mengobatimu. Berdasarkan apa? Kalau kamu bisa menyembuhkanku, aku akan menikahimu. Sayangnya aku sudah punya tunangan. Kalau kamu bisa menyembuhkan penyakit putriku, aku akan memberimu separuh harta keluarga Li. Wah, ini bisa dipertimbangkan. Tuan, dia pasti penipu. Jangan mengambil risiko. Kalian bukan penipu. Apakah kalian punya rencana pengobatan yang efektif untuk Nona? Tuan Li, tolong ambilkan semangkuk air bersih. Baik-baik, sebentar. Nona Li, hati-hati. Kutukan ulat emasmu baru saja kusirkan, sebaiknya banyak istirahat. Nekat ikut aku ke gunung. Aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Ulat emas yang menyiksaku selama belasan tahun ini dibakar. Sebenarnya aku penasaran, siapa yang memberimu kutukan ini? Sepengetahuanku, kutukan seperti ini biasanya sulit dipelihara. Mungkin pesaing bisnis ayahku. Aku akan menemukan orang ini dengan tanganku sendiri. Lalu menanamkan ulat emas padanya. Ye Feng, siapa ini? Ahli Shiwen, putri keluarga kaya Li. Bukankah wajahnya sudah hancur karena racun? Racun kecil ini bisa kusembuhkan dengan mudah. Anjing liar yang keluarganya hancur, berani sekali membual. Kenapa jalan-jalan dengan wanita bukannya balas dendam? Dendam pembunuhan keluarga tidak akan kulupakan.
Nona Li, aku benar-benar menasihatimu. Pria di sampingmu ini pembawa sial. Aku suka dia dan akan menikahinya. APA, kamu akan menikahinya? Ada masalah. Nona Ki tidak boleh. Ya, benar. Apakah tunangannya adalah kamu? Kalau bukan Nona Ki, lebih baik. Aku akan berusaha keras memenangkan hati Ye Feng. Sayang, ayo kita pergi, cepat habisi Jin Kenbu. Ayo pergi. Sepupu, untung kamu tidak menikah dengan orang seperti ini. Baru 3 hari, dia sudah pindah hati. Ayah, Ibu, aku pasti akan menemukan pembunuhnya dan membalaskan dendam untuk kalian. Di keluargaku tidak ada yang bernama Mei. Cincin siapa ini? Pernah lihat ini? Permisi, pernah lihat ini? Halo, pernah lihat ini? Ye Feng, sudah pagi aku mencari-cari, ternyata kamu di sini. Ada apa denganmu? 10 tahun lalu. Seseorang membunuh seluruh keluargaku. Meskipun kamu terkena Jin Kengu, tapi dengan kasih sayang keluarga, kamu jauh lebih beruntung dariku. Kamu sakit di badan, aku sakit di hati. Tenang, kamu bukan anak yatim. Keluargaku adalah keluargamu. Aku menemukan sebuah cincin. Mei, bagaimana kalau kita tanya di rumah Teh Mei Hua? Baik, Pak Yu, ada yang mencari kamu. Suruh mereka masuk. Silakan duduk. Pak Yu, kamu kenal ini? Ini milikku, tapi di mana kamu menemukannya? Di rumah tua keluarga Ye. Kenapa cincinmu ada di sana? Ini adalah cincin pertunangan yang diberikan Tuan Lu dulu. Mereka merendahkan kelahiranku dan tidak mengizinkanku masuk. Setelah itu kami mempertahankan hubungan itu. Kemudian cincinnya hilang. Aneh, kenapa cincinmu ada di rumah tua keluarga Ye? Tuan Lu, Anda datang. Aku sangat mendukung Anda. Pastikan Anda menjadi ketua. Itu tergantung pada dukungan kalian semua. Cincin sudah ditemukan. Anda harus menikahiku. Sudah berapa tahun berlalu, itu tidak berlaku lagi. Tidak mungkin membanggakan orang yang pura-pura tidur. Sama seperti tidak mungkin menikah dengan orang yang tidak ingin menikahimu. Maaf, kenapa cincin ini ada di keluarga Ye? Tidak tahu. Jangan berpikir pergi sebelum menjelaskan. Kamu siapa? Aku adalah keturunan keluarga Ye. Tidak mungkin. Malam itu semua anggota keluarga Ye tewas, sudah mati semua. Kamu ada di sana malam itu? Wah, kucing buta menemukan tikus mati. Kebetulan saja, bisa menyembuhkan penyakit nona besar. Jangan berpikir kamu benar-benar tabib. Hanya kebetulan datang ke sini hari ini. Semua adalah ahli terkenal di dunia medis. Kamu bahkan tidak memiliki izin praktik medis. Berani datang ke sini dan mempermalukan diri. Hei, siapa yang membiarkannya masuk? Cepat keluar. Hari itu kalian bilang jika bertaruh kalah, akan bersujud di depan umum. Sekarang, mulai saja. Shiwen, kamu jadi saksi, murid-muridku yang tidak berbakti ini akan bersujud di depan umum. Baiklah. 3 ahli. Hari itu aku mendengarnya langsung. Kalian tidak berniat mengingkari janji, kan? Kabarnya Ye Feng menyembuhkan Li Xiwen sudah tersebar luas di seluruh Lingcheng. Kukira dia memiliki 3 kepala 6 lengan. Ternyata biasa saja. Tak disangka seorang yang begitu muda. Ternyata adalah ahli pengobatan yang hebat, katanya juga bertaruh untuk bersujud. Sangat menarik.
Hormat pada guru. Ketiganya adalah ahli terkenal di dunia medis. Ye Feng ternyata adalah guru mereka. Bersujud seharusnya berlutut. Hei kamu. Guru di atas, terima sembah murid. Guru di atas. Aturan sekolahku sangat ketat. Aku hanya bisa menerimamu sebagai murid sementara. Tunggu sampai guruku kembali ke gunung, baru bisa melaporkan. Baru bisa menentukan apakah menerimamu atau tidak. Tadi mendengar ada yang bertengkar. Tidak tahu apa yang terjadi. Yong Yi mereka sedang bersiap bersujud. Pemuda ini bilang akan kembali ke gunung untuk meminta izin. Hanya mengakui guru, tidak ada yang istimewa. Waktu makan siang, silakan makan. Tuan Lu. Apa yang kamu lakukan di dapur? Kamu tidak pergi ke restoran, ngapain di dapur? Aku mencari istriku. Kamu lihat putri sulung keluarga Qi? Oh, Qi Wanran adalah istrimu? Tentu. Jangan dengar omongannya, kami hanya bertaruh. Semua jangan makan dulu, makanan tidak bersih. Lalu bagaimana jika aku sudah makan? Saudara Ye, ini restoran dengan rasa terbaik di kota. Tidak pernah ada masalah sebelumnya. Mungkin terlalu khawatir, jangan dengarkan omongannya. Semua makan saja. Lihat, makananku diracuni. Cepat 3 hari, lambat 3 bulan, kalian akan keracunan. Jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkan kalian. Dasar brengsek, jangan ngomong sembarangan di sini. Apa aku ngomong sembarangan? Kamu yang paling tahu. Lu Xiaoquan. Berani tidak kamu bersumpah di depan umum kalau tidak mengutak-atik makanan ini? Kenapa aku harus bersumpah untukmu? Kamu siapa pula? Jelas-jelas tidak berani bersumpah, cari alasan saja. Saudara, kamu bilang makanan ini diutak-atik, apa buktinya? Tentu ada buktinya. Jika dalam 3 hari ada yang keracunan, itu membuktikan perkataanku hari ini. Mari kita lihat nanti. Lihat saja apakah dalam 3 hari ada yang keracunan. Kalau begitu, pemilihan ketua harus ditunda dulu. Lalu bagaimana dengan pengeluaran selama 3 hari ini? Pemilihan ketua harus ditunda. Kalau tidak, memilih orang beracun. Semua orang dalam bahaya. Untuk pengeluaran, biar Nona Qi yang tanggung. Dia pasti tidak keberatan. Kalau Nona Qi sudah setuju, kita ikuti saja. Ha! Kalian sudah makan makanan itu. 3 hari lagi. Kalian pasti akan keracunan, Ye Feng. Aku ingin melihatmu mati keracunan. Tidak akan menolong. Hahaha. Nona Qi yang mulia datang ke tempat kumuh, sangat mengejutkan. Di mana istrimu? Bukankah kamu istriku? Jangan pura-pura, di mana Li Sherwin? Dia? Di kamarnya sendiri, kenapa cari di sini? Aku mau bicara bisnis, urusan penting, cepat panggil dia. Waktu itu aku hanya sok. Kamu dan Qi Silu mesra-mesraan. Aku tidak tahan, jadi asal ngomong. Tapi di hatiku, kamulah istri yang sah. Katanya racun di wajahnya sembuh berkat kamu? Iya, setelah aku hilangkan racun dengan metode jarum emas. Aku beri dia obat perawatan kulit, sekarang lebih cantik dari sebelumnya. Cantik sekalipun, tetap wanita 30 tahun. Apa istimewanya? Dia baik atau tidak ada hubungannya denganku. Bukankah dia mau menikah denganmu? Sudah kubilang, kamulah istriku. Jangan ngawur. Sepupumu sudah pergi. Iya, ada urusan di ibu kota. Dia pergi kemarin. Semoga tidak kembali selamanya, itu akan jadi kabar baik untuk Ling Cheng. Quechua Lu, kamu sudah tidur? Larut malam ngapain gak tidur, Ketua Lu? Aku tiba-tiba sakit perut.
Sudah minum obat juga nggak mempan. Lihat, apa aku keracunan? Jangan ngawur. Kalau keracunan mau gimana? Cua, aku beneran sakit perut. Minum obat sama sekali nggak mempan. Ya udah, mati aja. Ini, Gak mau obatin ya udah. Ngapain mukulin orang? waduh, tengah malam cowok cewek berduaan. Pasti kalian udah tiduran. Jangan asal nuduh. Aku cari Nonali. Loh, Nonali juga ada di kamarmu? Wah, rupanya kalian sedang main. Kami bersih. Jangan asal nyerocos. Percy? 3 orang tinggal sekamar. Malah tengah malam ngomongin bersih. Siapa yang percaya? Siapa yang membicarakan soal bersih atau tidak di belakangku? Anjing liar yang keluarganya hancur. Malah menggandeng 2 wanita. Wah, anak orang kaya sekarang memang gak ada batasnya. Lu Shaokuan, udah cukup. Menuduh harus ada bukti, jangan asal ngomong. Kamu ini dari mana munculnya? Kayak punya 3 hidung. Banyak mulut. Kita berdua kan sama-sama mau jadi ketua. Sekarang ada yang keracunan. Kalau mau jadi ketua, harusnya bisa netralkan racun dong. Siapa yang keracunan? Aku nggak lihat. Aku beneran sakit. Sakit perut ma pasti kebanyakan makan. Ayo. Cepat istirahat, besok masih lanjut. Sudah cukup larut, kita masing-masing kembali ke kamar. Besok masih ada pemilihan. Maaf pagi-pagi sudah mengganggu kalian. Alasanku melakukan ini hanya ingin memilih ketua lebih cepat. Baik, sekarang kita mulai pemungutan suara. Sebelumnya, aku mau tambahkan. Pikirkan matang-matang, jangan sembrono. Aduh, kalian harus pertimbangkan baik-baik. Apa yang bisa dia lakukan? Aku juga bisa. Memilih ketua harus transparan. Sekarang malah mulai mengancam Yong Yi. Kemarin dia bilang sakit perut. Jangan-jangan sudah keracunan sampai mati? Aku lihat dulu. Orang yang menghalalkan segala cara demi jadi ketua. Nggak bisa dipercaya. Nanti mati nggak tahu kenapa. Aku tahu yang kalian khawatirkan. Tunang, aku selalu baik pada orang-orangku sendiri. Aku juga tidak buruk pada orang-orangku. Orang yang tidak mendukungku, aku ingat baik-baik. Kalian benar-benar gila. Orang seperti kalian tidak pantas jadi ketua. Sial, mereka keracunan. Wah, Nonaki juga paham pengobatan? Kalau begitu, obati saja. Minggir, aku akan tusuk mereka dengan jarum. Kamu orang awam, punya izin praktik medis? Kamu punya? Kalau punya, obati mereka dong. Asalkan semua memilihku jadi ketua, aku pasti akan membantu. Benar-benar orang yang hanya mementingkan keuntungan. Orang yang mau sukses tidak boleh terikat hal kecil. Kamu tahu apa? Semua pasti tahu aku pernah keracunan, kan? Yang menyembuhkanku adalah Ye Feng. Kami tahu itu. Tapi racun di tubuhmu berbeda dengan mereka. Kalau begitu, ada pilihan lain? Kalian bisa pilih aku. Aku juga bisa mengobati. Kalian semua sama saja. Jabatan ketua yang didapat dengan ancaman juga tidak terhormat. Racun ini bukan aku yang tebar. Aku menyembuhkan kalian, harus dapat untung, kan? Benar-benar sampah dunia medis. Siapa yang tidak mau hidup, bisa berobat padanya. Sulit. Kalau diobati Ye Feng, belum tentu sembuh. Kalau pilih 2 orang itu, harus tunduk pada mereka. Ye Feng, obati dulu yang keracunan, biar semua lihat hasilnya. Aku masih hidup?
Shifu. Ternyata Shifu yang menyelamatkan kita. Kalau begitu, kita harus lebih giat belajar pengobatan dari Shifu. Semua jangan panik, urutkan sesuai waktu keracunan. Kita atur berurutan. Obati yang parah dulu, yang belum keracunan tunggu sebentar. Kebetulan saja bisa sembuh. Yang tadi sudah dicatat, kan? Baik. Kondisimu sementara tidak parah, minum obat sesuai resep saja. Terima kasih Tabib Ye. Terima kasih Tabib Ye. Memang harus Shifu. Ilmu pengobatan Shifu kita sangat hebat. Punya Shifu seperti ini adalah rezeki dari kehidupan sebelumnya. Oh iya. Shifu, ajarilah kami cara menetralkan racun ini. Jadi Shifu tidak perlu bersusah payah lagi. Ide bagus. Ngomong-ngomong. Shifu kita sudah menyembuhkan begitu banyak pasien. Ketua asosiasi medis harus memilih Shifu. Benar juga. Punya Shifu sebagai ketua, kita juga akan terhormat. Shifu, silakan duduk. Ini curang. Tidak boleh dihitung. Saya setuju dengan pendapat Young Master Lu. Dia bukan orang dunia medis, atas dasar apa jadi ketua? Siapa yang bilang ketua harus dari dunia medis? Asal keahlian medisnya tinggi dan moralnya baik, itu cukup. Nona Li benar. Selama ini ketua selalu antara Lu King atau saya. Siapa yang memberi kalian hak untuk memilih orang lain? Kalian berdua sama-sama bukan orang baik. Satu meracuni untuk jadi ketua, satu lagi memanfaatkan situasi. Benar, kalian berdua tidak layak jadi ketua. Pokoknya saya pilih Shifu saya. Benar, kita pilih Shifu. Laporkan ke polisi. Biarkan si peracun mendapat balasannya. Dia menyelamatkan banyak nyawa. Reputasinya melambung terlalu cepat. Hebat si Kailai. Wan Rand, kamu di mana? Baru keluar dari asosiasi medis. Ye Feng ini cukup hebat. Terpilih jadi ketua asosiasi medis. APA. Dia ketua? Lalu Lu Shaoquan? Jangan sebut sampah itu. Dia meracuni makanan semua orang. Sudah kehilangan reputasi. Bodoh. Kenapa kamu marah sekali? Kamu kenal dengannya? Tidak, aku di Kyoto, bahkan tidak bisa bicara dengannya. Hanya merasa dia terlalu bodoh, sampai mengambil langkah konyol ini. Peluang Lu King sangat besar. Dia sudah terjepit. Tak kusangka, persiapan yang sudah kurencanakan malah menguntungkan Ye Feng si bajingan itu. Ini namanya, Burung Pongo dan Kurang Pertanker, Nelayan Yang Nantang. Bukankah lebih baik kita berdua yang jadi ketua? Harus sampai saling membunuh? Masalah ini Tidak boleh dibiarkan begitu saja. lalu menurutmu harus bagaimana? Hei, ku dengar kamu gagal jadi ketua, dan malah akan berurusan dengan hukum. Semua salah Yifong SI Anjing ITU. Padahal semuanya seharusnya terkendali. Urusan hukum sih tidak sampai. Karena mereka belum punya bukti. Kalau kamu tidak jadi ketua, lalu apa nilai kamu? Tenang, Young Master Chief. Ye Feng itu cuma orang miskin. Sekarang aku punya cara. Ayo. Sudah larut malam, siapa yang masih mengetuk pintu? Saudara Ye, maaf mengganggumu di larut malam seperti ini. Yang Master Lu, ini. Ada urusan dengan aku? Wah, ini bukan tangan biasa, ini tangan ahli pengobatan tradisional ternama. Kucing malam masuk rumah, pasti ada maksud tersembunyi. Orang ini mungkin punya niat jahat.
Saudara, kemarin aku terlalu panik sampai memberinya racun. Sebenarnya niatku hanya ingin mereka memilihku jadi ketua. Setelah mereka memilihku jadi ketua, aku akan langsung beri mereka penawar. Aku juga tidak ingin ada korban jiwa. Aku percaya itu. Selama ini, aku dan Lu King selalu bersaing, tidak ada yang mau mengalah. Makanya aku mengambil langkah terakhir ini. Jadi, tujuanmu datang mencariku kali ini adalah... Saudara, ini semua adalah bahan obat langka yang dibatasi pembeliannya di pasar. Di pasaran pun sulit didapat. Aku belajar pengobatan sejak kecil. Aku sangat paham dengan bahan-bahan obat ini. Memang sangat berharga. Saudara Ye, aku tidak akan berbelit-belit lagi. Asal kau setuju dengan satu syaratku. Ini semua jadi milikmu. Kau ingin aku menyerahkan posisi ketua padamu, ya? Pinter. Tidak hanya bahan obat ini, ada juga, ini 1 juta. Juga jadi milikmu. Aku bisa setuju, tapi... Kau harus jawab satu pertanyaanku. Pertanyaan apa? 10 tahun lalu, siapa sebenarnya yang membantai seluruh keluargaku? Bagaimana perkembangan urusan keluarga Ki? Bos Ki, hampir selesai. Awalnya kukira keluarga Ki adalah perusahaan tua. Karyawan lamanya sudah bekerja lama, seharusnya sulit disuap. Tak disangka, berjalan sangat lancar. Kalau begitu, aku tinggal menunggu dapat segalanya. Tenang saja, pasti berhasil. Kau tanya ini. Jangan kau masih ingin balas dendam? Tentu saja. Saudara Yi, lebih baik kau lepaskan niat itu. Coba pikir. Dulu keluarga Ye yang besar dan kaya bisa dibantai dalam 1 malam. Bisa dibayangkan betapa kuatnya lawan mereka. Dari ucapanmu, sepertinya kamu tahu siapa pembunuhnya. Semua orang di kota ini bilang begitu. Saudara Yi, aku benar-benar menasihatimu. Keluarga Ye hanya tinggal kamu satu-satunya keturunan. Kamu harus hidup dengan tenang seumur hidupmu. Tidak. Kamu mencari mati, Saudara Yi. Katakan saja padaku siapa pembunuhnya. Aku benar-benar tidak tahu. Kamu juga tidak perlu menyerahkan posisi ketua padaku. Karena aku yakin kamu tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Kamu meremehkanku sekali. Saudara Ye, aku tidak akan membuang waktu lagi denganmu. Ayo. Bawa kotak obatnya pergi. Maaf mengganggu di malam hari, Saudara Yi. Kalau begitu aku pergi dulu. Tidak usah diantar. Tak disangka dalam beberapa hari, dia tidak hanya menjadi ketua asosiasi obat, tapi juga membuka apotek. Seekor belut kecil bisa membuat ombak besar apa? Kakak, jangan bilang begitu. Ye Feng sebenarnya cukup berbakat. Dari ucapanmu, sepertinya kamu tertarik padanya. Tidak mungkin. Penyakit nenek baru saja sembuh. Keluarga Ki punya banyak urusan. Aku harus mengurus bisnis dulu. Urusan pernikahan tidak perlu terburu-buru. Ada lebih dari 10 anak di rumah sakit Linceng dalam kondisi kritis. Cepat pulang dan lihat. Ada APA? Tidak bisa dijelaskan lewat telepon. Pulang dan lihat saja. Semua orang tahu keluarga Ye mengalami bencana besar. Sudah dimusnahkan. Hari ini, aku Ye Feng membuka kembali apotek. Semoga warga sekalian bisa mendukung. Baik. Ayo, para orang tua minggir sebentar. Dokter Kishilun, ahli medis terkemuka dari ibu kota, telah tiba. Dia adalah ahli pengobatan tradisional terkenal. Bagus sekali. Anak-anak kita selamat. Tapi dia terlalu muda, bukan? Pahlawan muncul dari pemuda. Ilmu pengobatan tidak mengenal usia. Wan Ran, kamu istirahat dulu. Kamu ikut aku untuk mengambil obat. Chai Hu, Hu Huangqin, Qin Jiao, King Hao dan Aromasi Chao. Kenapa ada Huangqi juga? Kamu memang salah ambil.
Resep untuk meredakan panas seharusnya. Bukan Huangqi. Huangqi untuk menghilangkan panas dan lembab, serta detoksifikasi. Sedangkan Huangqi untuk diuretik dan detoksifikasi, terutama untuk kekurangan Qi. Maaf, Guru. Aku tidak melihat dengan jelas. Sebagai dokter, bisa menyelamatkan juga bisa membahayakan. Harus sangat berhati-hati. Ya. Aku akan mengambil obat lagi. Terima kasih, Ketua Ye. Untung kamu menyadarinya. Kalau tidak, ini bisa membunuh orang. Aku belajar pengobatan sejak usia 3 tahun, 9 tahun sudah bisa mengenali bahan obat dari baunya. Tidak percaya. Kamu bisa tutup mataku. Ah, ditutup matanya. Masih bisa ambil obat? Kamu harus percaya pada guruku, meski matanya ditutup. Dia tetap bisa mencium bau bahan obat. Tidak percaya? Kita coba saja. Ayo, Guru. Murbei. Benar-benar nyata. Benar-benar bisa mengenali bahan obat dari baunya. Benar-benar tabib hebat. Zhou. Luar biasa. Ini pun kamu tidak kenal? Ini adalah giok anjing. Tabib hebat. Keluarga Ye punya seorang tabib hebat. Paman kedua, kamu juga datang ambil obat? Ya, benar. Benar, berkat Dewi Guan Yin, keluarga Ye masih punya keturunan. Aku buru-buru datang melihat. Aku pergi dulu, Paman kedua. Wan Ran, kamu istirahat di kantorku. Gejala anak-anak itu apa? Awalnya hanya diare biasa, tapi kemudian suntikan dan infus tidak mempan, kondisi semakin parah. Nyawa di ujung tanduk, jangan-jangan keracunan? Bayi-bayi itu semua di dalam inkubator. Jarang kontak dengan orang luar. Lejupila. Meski keracunan, bagaimana bisa begitu banyak bayi keracunan bersama? Tunjukkan resep obat yang kalian pakai, semuanya di sini. Tabib Qi, tolong selamatkan anak-anak kami. Aku sangat yakin bisa menyembuhkan penyakit ini, pasti sembuh total. Ayo, ikut aku ambil obat. Teknik 12 jarum emas adalah warisan leluhur. Sekarang kemampuanku sudah cukup, harus cepat kuasai. Aku harus membanggakan leluhur keluarga Ye. Menyembuhkan rakyat dunia. Dokter Ye, ada apa? Cepat lihat ayahku. Kalian terlambat membawanya, nyaris tidak tertolong. Kalau tidak bisa sembuhkan, aku hancurkan tokomu. Dokter mengobati penyakit, tapi tidak bisa menyelamatkan nyawa. Kalian jangan keterlaluan. Tidak bisa selamatkan nyawa, buka apa apotek? Han Kirken. Yongi, coba kamu selamatkan dia. Kalau tidak, apotek keluarganya dihancurkan mereka, bagaimana? Orang yang hampir mati, kalau aku obati tapi tidak sembuh, aku akan semakin terlibat masalah, bahkan merusak reputasiku. Guru, kamu sudah kembali? Mereka mau menghancurkan apotek kita. Semua pernah dengar nama asosiasi medis, kan? Ye Feng adalah ketuanya sekarang. Dia juga adalah penerus keluarga Ye, biarkan dia mencoba mengobati. Bocah yang bahkan belum tumbuh bulu, dia adalah ketua. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya-tanya sendiri. Kalau ayahku tidak sembuh, aku akan mematahkan tangan dan kakimu. Bawa pasien masuk. Dua 12 jarum emas, setiap jarum menyambung nyawa. Menghidupkan yang mati. Batuk-batuk, ayah sembuh. Dukun ajaib. Dukun Ye,
Terima kasih dukun, Ye telah menyelamatkan ayah. Ini biaya pengobatanmu. Aku bukan manusia, aku brengsek. Dukun Ye, maafkan aku benar-benar brengsek. Mulai sekarang, aku akan mengikuti segala perintahmu. Nyawaku adalah milikmu. Lebih baik kamu rapikan dulu apotikku. Cepat, bersihkan segera. Rapikan dengan baik. Pastikan merawat dengan baik, tenang saja. Terima kasih Dr. Ki. Kamu tidak hanya menyelamatkan nyawa belasan anak, tapi juga menyelamatkan belasan keluarga. Ini adalah kewajibanku. Sepupu, kemampuan pengobatanmu sudah mencapai puncak kesempurnaan. Ini adalah pekerjaanku, juga karierku, tentu harus dipelajari dengan mendalam. Kariermu perusahaanmu yang akan IPO? Bisnis hanya hobi sampinganku. Kenapa bisa begini? Tadi jelas ada efeknya. Cepat lakukan pertolongan darurat. Bayinya masih terus menangis. Bagaimana? Jangan panik. Aku akan telepon ahli dari luar negeri. Dokter Ki, kondisi bayi sekarang sangat buruk. Kalau terus begini bisa meninggal. Pasti ada cara, pasti ada solusinya. Sepertinya ahli pengobatan tradisional itu tidak berguna. Sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalah. Ahli pengobatan tradisional apa? Jelas-jelas dokter gadungan. Benar-benar. Ya. Lalu bagaimana? Kita tidak bisa hanya melihat anak ini meninggal. Aku dengar ada apotek Ye baru di jalan. Ada yang disebut dukun Ye. Kemampuan pengobatannya sangat tinggi, bahkan bisa menghidupkan yang mati. Jangan-jangan ITU-ku membohong dan menduel lagi? Lebih baik percaya daripada tidak. Mari kita coba. Ya, mari coba. Ye Feng. Hanya mengandalkan keberuntungan, pergi dengan Siaka Yao ke gunung beli bahan obat. Segera kembali. Nanti tidak perlu banyak orang lagi. Kamu, sibuklah dengan urusan sendiri. Kenapa kamu meremehkanku? Aku rasa sih. Kamu kan putri orang kaya, terlalu sayang kalau hanya menemaniku. Urusan bisnis keluarga bisa diserahkan ke karyawan dan asisten. Aku mau belajar ilmu pengobatan darimu. Shiwen, aku teringat resep rahasia kuno. Bisa bikin awet muda dan merawat kecantikan. Benarkah? Cepat berikan padaku. Aku bisa memberikannya padamu. Tapi setelah makan siang kamu harus kembali bekerja di perusahaan Li. Dasar kamu tidak tahu terima kasih. Kamu mau mengusirku dengan cara begini? Kamu bisa menolak kecantikan itu. Tidak mungkin. Apa ini benar-benar manjur? Ah, Maaf, mana yang tabib Ye Feng? aku ini. Anak kami muntah-muntah dan diare sudah beberapa hari. Mohon tabib Ye mau memeriksanya. Tidak pergi ke rumah sakit? Sudah di rumah sakit terus. Bahkan sudah ditangani oleh dokter yang dijuluki ahli pengobatan nasional. Tapi tidak kunjung sembuh. Anak-anak sangat menderita. Rumah sakit dan dokter apa ini? Payah. Ayah, Shiwen, nanti aku antar kamu pulang dulu, lalu aku ikut mereka ke rumah sakit. Anjing liar macam apa ini datang? Jangan-jangan ahli pengobatan nasional yang kalian maksud adalah dia? betul. Kishilun. Kamu bahkan tidak bisa mengobati diare anak-anak, benar-benar dokter gadungan yang membahayakan nyawa. Meskipun aku dokter gadungan, masih lebih baik daripada kamu yang hanya pemilik toko obat. Bahkan tidak punya kesempatan menangani penyakit serius. Lalu untuk apa aku ke rumah sakit? Menjenguk orang sakit? Tabib Ye, jangan banyak bicara dengannya. Cepat periksa anak kami. Ini ruang ICU, orang blur tidak mesak. Penyakit anak-anak tidak bisa ditunda lagi, mohon buat pengecualian sekali ini. Rumah sakit bisa dimasuki sembarang orang? Pergi sana. Sepupu, biarkan mereka mencoba. Aku lulusan fakultas kedokteran resmi dan pernah melanjutkan studi di luar negeri. Dengan penuh tanggung jawab aku katakan, penyakit yang tidak bisa diobati di sini. Dia juga tidak bisa mengobatinya. Kamu yakin sekali? Tentu, kalau tidak mari kita bertaruh. Baik, taruhan apa? Kita bertaruh dengan kedua tanganmu. Sepupu, kamu ini mau apa? Penipu harus dihukum. Jika aku tidak bisa menyembuhkan mereka, tangan ini, potong saja. Kalau aku berhasil menyembuhkannya, Maka aku akan menyerahkan seluruh hartaku dengan kedua tangan. Kakak sepupu,
Kalian semua gila ya? Aku tidak gila, justru si penipu itu. Dia segera tidak punya tangan lagi. Ye Feng, aku sarankan jangan bertaruh. Lagi pula kamu bukan lulusan universitas ternama. Wan Ran, kamu jadi saksi ya. Tuan, bagaimana bisa berubah menjadi orang miskin yang tidak punya apa-apa? Bajingan, maksudmu aku akan kalah? Tentu saja. Lebih baik ucapkan selamat tinggal pada kedua tanganmu. Nanti makan dan bab harus pakai kaki. Kita lihat saja nanti. Tunggu, Kenapa? Kamu menyesal? kurasa kamu yang akan menyesal. Aku hanya ingin memberitahu para orang tua. Dokter setengah matang ini adalah pilihan kalian. Jika bayi-bayi itu mati, kalian yang bertanggung jawab. Aku setuju dengan Dr. Qi. Lulusan terbaik fakultas kedokteran saja tidak bisa menyembuhkan. Apakah pemilik toko obat setengah matang ini bisa? Sudah sampai situasi seperti ini, kita harus mencoba segala cara. Jika kalian sudah memutuskan, tanda tangani surat pernyataan. Dr. Lin, ambilkan surat pernyataan. Tapi, aku peringatkan, setelah kalian menandatangani. Kematian bayi tidak ada hubungannya dengan rumah sakit. Percayalah padaku, ini bukan penyakit serius, aku bisa. Ye Feng, jangan sok jago dalam dunia medis. Ini puluhan nyawa loh. Kamu juga tidak percaya padaku? Kalian mau tanda tangan atau tidak? Cepat. Baik, kami tanda tangan. Terima kasih atas kepercayaan kalian, tenang saja. Wah, hasil pengobatannya bagus. Anak-anak selamat. Kita memilih orang yang tepat. Apa sih lulusan terbaik fakultas kedokteran? Sampah. Betul. Bayi-bayi di ruang ICU. Hanya bisa bertahan dengan suhu di dalam inkubator. Anjing liar juga berani melawanku. Dan orang tua bodoh yang tidak tahu diri, mati saja. Apa yang dilakukan bajingan ini? Kakak sepupu, tadi listrik di ruang ICU mati. Untung Ye Feng menyelamatkan mereka dengan ilmu gaib. Kalau tidak, anak-anak itu sudah tidak ada. Bisa ilmu gaib. Dia menghangatkan anak-anak dengan bola energi. Bahkan menyelamatkan nyawa mereka dengan jarum terbang. Ye Feng benar-benar layak disebut tabib ajaib. Iya. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Serahkan semua hartamu. Keluarkan semuanya. Baik. Ye Feng, urusan taruhan ini sudah selesai. Itu hanya bercanda saja. Kalau yang kalah adalah aku, apakah Tuan Qi akan menganggapnya sebagai lelucon? Bahkan jika aku memberikan semua harta keluarga Qi kepadamu, beranikah kau menerimanya? Apa yang tidak berani? Takutnya kau bisa menerima, tapi tidak bisa menikmatinya. Lebih baik kau urusi dirimu sendiri. Semuanya. Kalian telah menyaksikan kelahiran miliarder baru. Hari ini biaya konsultasi gratis. Dan setiap orang dapat angpau besar. Bagus. Silun, apa kabar belakangan ini? Tuan Qi tidak lagi sibuk mengejar keuntungan. Tentu saja sangat baik. Ye Feng, apa maksudmu ini? Jangan asal bicara, atau kau tidak akan tahu bagaimana kau mati. Tuan Qi telah menyerahkan semua hartanya kepadaku. Mulai sekarang hidup bebas, sangat santai. Shilun, ini benar, apa yang sebenarnya terjadi? Aku. Awalnya keluarga hancur, dalam semalam menjadi miliarder. Rasanya seperti naik roller coaster. Sangat menyenangkan. Ye Feng, kau lihat saja nanti. Lebih baik segera tanda tangani surat pengalihan. Banyak bicara tapi tidak berguna. Berani menghinaku, mati saja. Kasihan, otaknya tidak bagus dan tidak tahan dipukul. Nenek, beginilah kejadiannya. Ye Feng tidak hanya ahli dalam pengobatan tapi juga ilmu gaib. Dia dibunuh diam-diam oleh Qi Silun, kita juga tidak menyetujui perjanjian pernikahan. Dia pasti menyimpan dendam. Nenek, apa maksudmu? Ye Feng menjadi terkenal karena keahliannya dalam pengobatan. Dan memenangkan industri Qi Silun. Dalam semalam menjadi pria paling dicari di Lingcheng. Orang tua ini terlalu pandai mengambil kesempatan. Lalu bagaimana? Tidak boleh, aku akan mencarinya besok. Suruh dia segera menikah sesuai perjanjian. Nenek, kau yang akan mencarinya? Bodoh, kalau aku tidak mencarinya, dia akan menjadi suami orang lain. Jangan jauh-jauh, Li Xuan itu setiap hari mengelilinginya. Kamu masih belum mengerti maksudnya?
Baik, aku akan mendengarkan nenek. Nenek, sudah pagi, kita harus pergi ke apotek keluarga Ye. Nenek. Nenek, bangunlah, nenek. Warner, Ada APA? Tadi malam masih baik-baik saja. Ibu. Cepat panggil orang, panggil dokter. Nenek, Ibu. nenek tadi malam masih bilang, akan membawaku ke keluarga Ye untuk memenuhi perjanjian pernikahan. Ini tulisan nenekmu. Aku sejak kecil melihatnya mencatat, ini pasti benar. Apa yang terjadi saat aku tidak ada? Doctor, Bagaimana? Sudah lama meninggal. Ibu. Yifeng. Cepat panggil Ye Feng, dia bisa menghidupkan orang mati. Cepat, cepat pergi. Nona Li, kenapa kamu datang lagi? Aku punya kabar baik dan kabar buruk. Mau dengar yang mana? Kabar baik dulu. Nenek keluarga Ki akan mencarimu sendiri untuk memenuhi perjanjian pernikahan. Mau menolak atau memenuhi, terserah kamu. Dia terlalu semaunya sendiri. Jadi, kamu mau menolak atau memenuhi? Biar aku pikir dulu. Meski kamu sudah memutuskan, nenek keluarga Ki juga tidak bisa datang lagi. Dia sudah meninggal. Bagaimana mungkin? Beberapa hari lalu masih baik-baik saja. Sebagai menantu keluarga Ki, kamu harus cepat pergi berduka. Tabibye, terima kasih atas keselamatan anak kami. Kami datang untuk memberikan plakat. Terima kasih, terima kasih. Menyembuhkan orang adalah hak seorang tabib. Kalian terlalu baik. Tabib Ye tidak hanya ahli dalam pengobatan, tapi juga baik hati. Benar betul. Ye Feng, nona keluarga Ki mencarimu untuk berobat. Ya, datang. Ye Feng. Apakah nenek keluarga Ki masih bisa diselamatkan? Sudah dingin sejak tengah malam. Aku bisa mengobati penyakit, tapi tidak bisa menyelamatkan nyawa. Sangat menyedihkan. Kamu yang menyedihkan. Kalau nenek tidak meninggal, kamu sekarang sudah jadi pengantin. Kebakaran, cepat padamkan. Ishilun, kok bisa kamu? Yifeng, Killer Camel, lari-lari tengah malam buat apa? Ada yang membakar rumahku. Yang keluar dari lokasi kebakaran pasti pelakunya. Aku nggak tahu, aku nggak lihat siapa-siapa. Kamu teman si pembakar ya? Ayo ikut aku ke kantor polisi. Gimana, Ye Feng? Nggak ketemu si pembakarnya. Tapi dia juga nggak bisa divonis bersalah. Ye Feng, urusan kamu menuduhku nggak selesai sampai di sini. Dia menuduhmu atau enggak? Kamu sendiri yang tahu. Kakak sepupu, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, ada anjing kampung mau menjerumuskanku. Aku harus bersin urusan sama dia. Nenek mau dimakamkan, kita buruan pulang. Ishilun ini terlalu pandai berakting. Orang lain nggak bisa melihat wajah aslinya. Kita juga pulang dulu yuk. Bahan obat kebanyakan terbakar, rugi besar. Paman. Mirka saya pa? Mereka orang yang membantu menyelidiki penyebab kematian nenek. Kamu Chishalon? Iya betul. Silicon Ikek Kami, Untuk Membantu Penyelidikan. Tadi mereka bilang, Shilun yang paling dicurigai. Masa sih? Kakak sepupu, sudah jelasin belum? Kamu nggak heran ya? Nenek awalnya sehat-sehat saja, kok tiba-tiba meninggal. Aduh, tolong dong nilai yang benar. Para penipu ini jual obat nggak manjur. Aku minum obat beberapa hari, penyakitku nggak sembuh-sembuh. Aku mau hancurin toko obat penipu ini. Nggak mungkin. Kalian minum obat sesuai resep nggak? Aku minum dan rebus obat sesuai resepmu, nggak ada masalah. Aduh. Dokter Ye, obatmu palsu. Aku minum terus kepala masih pusing, perut sekarang juga sakit. Aduh. Nggak mungkin. Aku periksa denyut nadimu. Kami nggak percaya lagi sama kamu, penipu. Aku minum obat sesuai resepmu selama 3 hari.
Sama sekali nggak mempan. Aduh, dasar orang nggak tahu malu. CIH. Dulu menuduhku meracuni, terus merebut jabatanku sebagai ketua. Sekarang buka toko obat buat nipu orang lagi. Ayo teman-teman, kita hancurin toko obat ini. Hank Curran. Hank Curran. Pukulannya cukup kuat. Tidak seperti orang sakit. Ya Feng, apa maksudmu? Pasien yang ditipu pasti akan marah. Ayo kita minum air, bicaralah pelan-pelan. Jangan banyak bicara, langsung saja. Bilang saja berapa ganti ruginya. Kamu mau berapa? Keduanya pasti punya keluarga tua dan anak kecil. Membawa seluruh keluarga. Setidaknya kamu harus ganti rugi 500.000 per orang. Bisa, tapi kamu harus tahu, uang ini untuk membeli nyawa. Apa maksudmu? Mereka 500.000 per orang, tapi Lu Xiao, kamu? Maksudmu mau membeli nyawaku? Ya, berapa harganya? Berapa pun tidak akan kujual. Sekarang bukan kamu yang menentukan. Air yang kalian minum tadi. Aku sudah masukkan racun. Kamu ngawur. Aku berasal dari keluarga dokter. Aku tidak tahu kamu memasukkan racun. Itu tergantung kamu sendiri. 3, 2, Aduh, kamu berani memasukkan racun. Lu Xiao. 8 pantas. Kamu. Lah. Siapa yang mau mati? Makan. Yi Xiao. Bagaimana dengan aku? Lu Xiao, kamu adalah tokoh di dunia medis. Racun kecil ini tidak bisa kamu netralkan? Kamu. Aku sudah mencoba, racunmu aneh sekali. Aku benar-benar tidak bisa menetralkannya. Hahaha. Racun kalian. Lu Xiao Kuan tidak bisa menetralkan, tapi aku bisa. Itu membuktikan ilmu pengobatanku lebih kuat dari Lu Xiao Kuan. Jika kalian benar-benar pasien, obatku pasti manjur. Bilang, siapa yang menyuruh kalian berbuat onar di sini dan menghancurkannya? Kalian berdua lihat aku kenapa? Kalian berdua tahu sendiri kenapa mereka melihatmu. Jangan banyak omong kosong. Cepat netralkan racun ini. Netralkan racun. Boleh saja. Sujud dan mintalah padaku. Apa katamu? Aku bilang sujud dan mintalah padaku. Kamu. Kamu gila. Berani-beraninya menyuruhku sujud. Boleh juga, kalau begitu tunggulah sampai racunnya menyebar dan mati perlahan. Ya Feng, kamu. Beraninya kamu. Ya Master Lu, cepatlah ucapkan pesan terakhirmu. Kalau tidak segera, nanti tidak sempat lagi, loh. Baiklah. Young Master Yi. Aku mohon padamu. Yong Yi. Cari seekor anjing kecil. Siap. Guru, mau diapakan anjing ini? Aku akan memeras perutnya untuk mengambil bahan obat. Apa yang akan kau lakukan? Yang Master Lu, kau selalu memanggilku anjing. Hari ini aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya menjadi anjing. Ya Feng. Kau mengenaku. Kau bisa memilih untuk tidak memakannya. Yang Master Lu, aku sarankan. Lebih baik mempertahankan nyawa. Jangan lagi berbuat jahat. Kalau tidak, pil yang sudah terkena air kencing anjing pun tidak akan ada lagi.
Tuan, apakah Anda datang untuk berobat? Tentu saja, kalau mau buang air besar tidak akan ke sini. Bagaimana cara bicaramu ini? Kau sembrat pada siapa? Aku tampar kau. Berobat saja sob jagoan, kau punya 8 kaki ya? Kau adalah tabib Ye? Betul, siapa namamu? Mau apa? Aku Hei Hu, datang untuk berobat. Kalau berobat harus sopan, lihat sikapmu yang sob jagoan itu. Keluhan apa? Itu kau. Minggir. Bagaimana bicaramu? Apa keluhanmu? Kalau begitu aku yakin pasti bisa menyembuhkan penyakitku. Aku. Itu, masalah di bagian itu. Bagian apa? Bagian itu. Oh, ternyata kamu yang tidak bisa. Kalau kamu benar-benar tabib ajaib, cepat sembuhkan aku. Kalau tidak, kamu penipu. Bagaimana kamu bisa memiliki set jarum emas ini? Kenapa? Kamu kenal? Bukankah ini jarum emas warisan keluarga Ye? Ya, bagaimana kamu tahu? Aku hanya mengucapkannya begitu saja. Lakukan akupunkturnya. Sudah selesai. Kamu ikuti saja resep obatku ini. Minum obatnya, lalu lain kali kita akupunktur lagi. Feng Xian, apakah obatku sudah kamu rebus? Sudah berapa kali minum ini, lebih baik berhenti saja. Obat kali ini pasti manjur. Kamu yakin sekali? Keluarga Ye, itu keluarga yang dibantai, tahu? Ada keturunan yang tersisa. Itu keluarga Ye yang dijuluki gerbang tabib ajaib. Betul. Hei, kamu tahu tidak, beberapa keluarga besar di ibu kota bekerja sama. Tapi masih ada keturunan keluarga Ye yang tersisa. Wah, ini kan kesepian di kamar pengantin. Sebenarnya, siapa yang membantai keluarga Ye? Ibu, kenapa kamu pergi begitu cepat? Kemarin masih baik-baik saja. Kenapa bisa pergi begitu saja? Ebio. Sebentar lagi kamu akan dimakamkan dengan tenang. Di kehidupan berikutnya, jangan ikut campur urusan orang lain, maka tidak akan mati muda. Hasil otopsi kami keluar, pelakunya ada di antara kalian. Lepaskan aku. Pergi. Lepaskan. Semuanya sudah diselidiki dengan jelas. Kematian nenekmu memang ada hubungannya dengannya. Kasus pembakaran apotek keluarga, Ye juga dia yang menyuruh orang melakukannya. Kenapa dia melakukan ini? Dia melakukan semua ini untukmu. Wan Ran, ini bukan salahku. Ini semua salah nenekmu yang memaksamu menikah dengan Ye Feng. Aku tidak bisa hanya diam melihatmu menikah dengan orang lain. Apalagi melihat Ye Feng lebih hebat dariku. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu. Ye Feng, janji pernikahan kita harus dipenuhi sekarang. Keluarga Ye sudah hancur, keluargamu tidak mau menikahkanmu. Nona Ki, ada apa hari ini? Sebelum nenekku meninggal, dia ingin datang sendiri untuk melamar, tapi... Sudah ketahuan pelakunya? Yi Feng, kalau kamu benar-benar ingin menikahiku, cepatlah datang. Wah, laki-laki yang sudah melihat ini memaksa perempuan untuk menikah. Perempuan yang memaksa laki-laki menikah, baru pertama kali aku lihat. Hahaha, lucu. Kakak, kok kamu? Kamu adalah tabib Ye? Benar-benar kejutan di mana-mana dalam hidup, kalian Kino? Kakak pernah datang ke aku untuk berobat. Kamu, ilmu pengobatanmu sangat hebat. Tidak hanya menyembuhkan Huzi di keluarga kami. Tapi juga, Hal kecil saja. Menyelamatkan nyawa dan mengobati orang adalah sifat alami tabib. Kakak jangan sungkan. Kakak, suamimu sudah sembuh. Masih datang untuk apa? aku sakit lagi. Apa? Itu. Masih kesepian? Bukan. Kak Huzi sekarang sangat kuat. Bahkan aku harus beli suplemen. Lalu kamu? Aku mungkin tertular wabah. Hahaha. Weba. Iya,
Penyakit yang sedang mewabah di utara itu bisa mati dalam hitungan menit. Kok kamu masih bisa tertawa? Ah, takut apa? Ada kamu, tabib kecil. Malam ini datang ke rumahku. Sudahlah, di sini saja. Tapi, penyakitmu ini untung ada aku. Kalau orang lain, tidak bisa mengobatinya. Oh? Hei, jangan bilang kamu memang punya keahlian. Penyakit seberat itu di utara, tabib terkenal pun tidak bisa mengobati? Kalau tidak percaya, sudah, ayo pergi. Pergi. Kamu juga datang. Kamu sudah menjualku, pikir aku bisa lari? Ye Feng melihatmu di tempat kejadian. Kalau bukan karena aku menahan, kamu sudah masuk, brengsek ini. Setelah aku keluar, pasti akan kubunuh dia. Lu Xiao Quan Yu Rua Mei Datang Menemimu. Boski, tunggu. Aula, Nona Li, ada apa? Tadi Boski serius tentang pernikahan? Tentu, Ye Feng dan aku punya ikatan pernikahan. Dan dulu dia pernah melamar, aku benar-benar ingin menikah dengannya. Tapi dia pernah menyelamatkan nyawaku, aku harus membalasnya. Kamu mau balas dendam gimana? Nyerahin badan gitu? Nona Chi. Chi Sherluan pura-pura jadi yu ruame kabar. Dia kemungkinan besar akan cari kamu, harus waspada. Boski, aku umumkan resmi, aku mau bersaing adil sama kamu. Bersaing? Iya, kita masing-masing pakai kemampuan sendiri. Lihat siapa yang bisa jadi istri Ye Feng. Nona Li, kamu jie malu? Ye Feng punya ikatan nikah sama aku. Tapi kamu nolak. Sekarang aku mau nikah sama dia. Kamu bilang gimana? Ayah, aku akan habis Ye Feng, bikin keluarga Ye punah. Jangan buru-buru bertindak. Aku akhir-akhir ini ngerasa badan gak enak. Cepat bawa dia ke sini. Kondisi badanmu selalu aku yang urus, gak ada masalah kok. Ada masalah atau enggak, aku yang tahu. Cepat bawa ke sini, banyak bacot. Baik, ayah. Masalah kita racuni si tua itu. Jangan sampai ketahuan. Kak Bumi, kamu datang. Saudara, aku punya teman sakit. Tolong kamu periksa. Gak bisa dibawa ke sini? Sakitnya parah, mending kamu yang dateng. Oke. Kamu yang anterin? Oh. Ini dia Kyoto ya? Memang sangat ramai. Kalian siapa? Berani seenaknya parkir. Ada yang minta aku periksa. Kamu orang desa bisa periksa? Jangan ngaco deh. Aku sibuk, kalau gak mau diperiksa aku pergi. Mingger Simua. Kepala keluarga sakit, khusus cari dia. Waduh, lihat deh kelakuanmu gak jelas. Orang yang dicari pasti gak becus, minggir sana. Dasar brengsek, berani mukul aku. Jie Kuma berani mukul, berani bunuh juga. Banyak bacot, cepat masuk. Kalau sampai kepala keluarga tambah parah, tanggung jawabmu. Bahkan kamu aja meremehkan orang, HMPH. Kepala keluarga, orang yang kamu cari udah dibawa. Dokter Ye datang, cepat duduk. Kamu keracunan. Ayah, kata dokter apa? Keracunan. Kalian brengsek semua, Setiap hari mencoba berbagai cara untuk menipu uang dariku. Bahkan ingin mengambil nyawa tuaku ini, ayah, bukan aku. Pelakunya pasti Qi Shilun, siapapun itu. Cepat berikan aku penawar racun dan obati aku. Racun ini tidak terlalu kuat, jadi tidak mudah terdeteksi. Tapi sekali racun itu bekerja, akan berakibat fatal.
Dokter Ye yang bijaksana. Kamu harus menyelamatkanku, ayah. Dia terlihat seperti orang kampungan, pasti tidak bisa mengobati. Kalian yang memanggilku, jika tidak percaya, aku akan pergi sekarang. Kamu anak sialan, kamu ingin membuatku mati marah. Dokter Ye jangan dengarkan dia, cepat berikan aku penawar dan obati aku, ayah. Kamu benar-benar sakit parah, bahkan jika berobat tidak bisa memilih dia. Kalau begitu aku pergi. Hishia, jika kamu tidak menghentikan Dokter Ye untukku, panggil dia kembali untuk mengobatiku. Mulai sekarang aku putus hubungan denganmu sebagai ayah dan anak, ayah kamu. Orang kampungan oh bukan, dokter yang bijaksana. Tolong obati ayahku. Dengan sikap seperti ini masih ingin aku membantu. Kamu ingin apa? Sangat sederhana, berlutut dan mintalah padaku. Omong kosong, aku adalah tuan muda keluarga Ki, berani sekali kamu. Oh tuan muda, statusmu terlalu tinggi. Aku ketakutan sampai tidak berani mengobati. Pamit. Ya. Baik. Aku memohon padamu. Ini baru benar. Aku bicara jujur dulu. Kamu berani membuatku berlutut, pasti harus bisa menyembuhkan. Kalau tidak, aku bunuh kamu. Kamu mengancamku. Kenapa? Jangkin kamu panapu, takut. Aku tidak takut, kalau begitu, kamu mengancamku. Maka pengobatan ini tidak bisa gratis. Harus ada syarat. Apa syarat yang kamu inginkan? Syaratnya adalah semua asetmu di keluarga Ki. Kamu sangat berani meminta hartaku. Apa yang tidak berani, adikmu Ki Shilun kalah semua padaku. Aku jujur dan adil. Ki Shilun menyerahkan semua hartanya padamu. Ya, semua yang dia miliki sekarang menjadi milikku. Dan milikmu juga aku mau. Camo. Kamu brengsek yang berniat jahat, ingin mencaplok aset keluarga Ki. Oh, yang ingin kucaplok hanya asetmu. Karena aku curiga kamulah yang meracuni. Omong kosong, aku adalah putra tertua keluarga Ki. Harta keluarga lambat-lambat akan menjadi milikku. Apa alasan aku untuk meracuni? Alasannya kamu sendiri yang tahu. Pokoknya kalau tidak memberiku imbalan yang cukup, racun ini tidak akan kuberikan penawarnya. Dokter Ye, asalkan kamu bisa menyembuhkan penyakitku. Semua harta di bawahnya akan menjadi milikmu. Kepala keluarga Ki memang bijaksana. Di depan harta, anak sendiri pun tidak bisa dipercaya. Jangan banyak bicara. Kakak Ruomei, mau kemana? Kenapa tiba-tiba berhenti? Mengantarmu ke neraka. Aku sudah lama tahu kamu bukan kakak Ruomei. Ayah, bagaimana perasaanmu? Untuk sementara tidak akan mati. Kamu sangat kecewa kan? Apa maksudmu? Kamu adalah ayah kandungku. Haha. Ah, maksudmu keponakan perempuan, atau menantu. Sekarang bahkan anak kandung sendiri harus diwaspadai. Jujur saja, ayah, bagaimana bisa kamu memberikan harta atas namaku? Kepada si bajingan itu, hanya karena dia menyembuhkanku. Aku bisa terus hidup, lebih baik dari kalian. Hei, apa maksudmu? Apa maksudmu? Aku tanya kamu. Aku sakit. Selama ini apakah kalian yang selalu merawat? Kenapa tiba-tiba aku keracunan? Dulu aku sudah menyarankan kalian untuk tidak membantai seluruh keluarga Ye. Kenapa tidak mendengarkan? Sekarang karma datang, sudah terlambat menyesal. Ini sebagai kompensasi untuk keluarga Ye. Kenapa harus memberi kompensasi kepadanya? Mereka semua pantas mati. Apa maksudmu? Aku juga pantas mati? Pandran muda. Bangsat. Sudah janji untuk membantai seluruh keluarga Ye, kenapa masih ada anak kecil yang tersisa? Pangeran muda, waktu itu kami sudah membongkar keluarga Ye sampai ke akar-akarnya. Benar-benar tidak ada yang selamat. Lalu Ye Feng itu bagaimana? Maaf, pangeran muda, beri aku kesempatan sekali lagi. Kalau kali ini tidak beres, kamu tidak perlu kembali lagi, pergi. Ya. Ye Feng, seluruh keluarga Ye sedang menunggumu. Lebih baik cepat-cepat pergi berkumpul dengan mereka. Ada apa? Kenapa kalian mengerumuni apotek? Nonton kejadian. Apotek ada apa yang bisa dilihat? Kalau bukan berobat ya ambil obat. Qiwan Ran dan Li Siwen, dua nona besar, sedang berkelahi. Li Siwen, kamu tidak memikirkan usiamu sendiri. Bisa jadi Tante Ye Feng. Perempuan lebih tua tidak tahu membawa emas. Perempuan lebih tua 8 tahun pasti kaya.
Lagi pula Ye Feng tidak merendahkanku. Kamu dengan apa? Yang punya perjanjian nikah dengannya adalah aku. Ini adalah hal yang semua orang tahu. Yuan, tapi kamu menolak pernikahan. Lagi pula, selama ini yang menemani dia adalah aku. Nenek besar, nenek kedua, bisakah kalian berhenti bertengkar? Ini adalah apotek, kita masih harus mengobati orang. Kamu lelaki tua, siapa yang kamu panggil nenek? Kalau begitu aku harus memanggil apa? Panggil ibu guru. Dalam waktu singkat beberapa bulan ini, Ye Feng tidak hanya menjadi ketua asosiasi medis, tapi juga membangkitkan kembali keluarga Ye, benar-benar jenius, ya. Dua orang yang paling membuat iri, saling berebut untuk menikah. Sangat membuat iri, aku juga dengar. Ye Feng mendapatkan harta keluarga Qi. Dalam Semalam menjadi orang terkaya di Lingqing. Siapa yang punya anak perempuan, cepat menikahkan, ini adalah suami emas. Tentu saja. Sebenarnya, kalau ada sesuatu bicaralah baik-baik, guruku. Aku ya. Guru, kamu sudah kembali. Guru, cepat pilih seorang ibu guru. Kalau tidak, kita harus tutup. Kamu bilang kamu akan memilih siapa? Kamu punya perjanjian pernikahan, sangat membantuku. Aku juga tidak tahu harus menikahi siapa. Nikahi aku. Aku benar-benar ingin menikahimu. Percaya tidak, aku akan menghentikan obatmu. Saudara, jangan, saudara. Jangan-jangan, saudara, aku hanya bercanda. Dulu aku melihat perjanjian pernikahanmu, tapi apa yang kamu katakan? Aku waktu itu tidak mengatakan apa-apa. Kamu pikirkan, tentang perjanjian pernikahan aku tidak menentang. Tidak, benar-benar tidak. Waktu kamu meninggalkan keluarga Qi, berjanji dengan Qi Shilun. Bilang dalam 3 bulan aku harus memilih sendiri calon suami. Sepertinya memang ada kejadian seperti itu. Lalu kamu milih siapa? Tentu saja memilih kamu. Ye Feng, aku sudah mengumumkan, di hidup ini hanya kamu yang kumau. Kamu sendiri yang memutuskan. Nona Li, segala sesuatu ada urutannya. Cara kamu seperti ini tidak fair. Dibandingkan dengan kebahagiaan seumur hidup, apa artinya fair? Kamu perempuan tua benar-benar tidak tahu malu. 2 istri, maksudku 2 kakak. Jangan bertengkar, oke? Jangan bertengkar. Kamu memanggil siapa kakak? Panggil adik. Dokter Ye, ada di sini? Dokter ajaib, tolong bantu kami. Bangun dulu. Kalau tidak, puluhan ribu orang akan mati. Kamu bangun dulu. Kamu bisa menyembuhkan Xiao Fengxian. Pasti bisa menyembuhkan wabah di utara, para pasien. Mereka juga punya keluarga tua dan anak kecil. Tolong bantu mereka. Kamu bilang sama dia. Nyawa manusia dipertaruhkan, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kondisi setiap orang berbeda. Puluhan ribu orang, aku tidak yakin bisa menyembuhkan semuanya. Aku percaya padamu. Pasti bisa. Ini adalah kehidupan nyata. Kami tidak kekurangan makan atau pakaian. Tapi mereka berjuang di ambang kematian. Ya, dulu sebelum sakit, aku juga tidak merasakannya. Rasanya menunggu kematian sangat tidak enak. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan mereka. Kalau begitu, aku ingin lihat apakah kecepatanmu menyembuhkan lebih cepat. Atau kecepatanku menyebarkan wabah dan racun lebih cepat. Aku memang sudah berjasa besar. Aku bawa dokter ajaib untuk menyembuhkan kalian semua. Dokter ajaib, dia kenapa? Kalian para penipu. Baru minum obat kalian, langsung jadi begini. Obat kalian beracun. Jangan asal bicara, aku juga pernah kena wabah, minum obat langsung sembuh. Perutku agak sakit. Wah, obat ini memang bermasalah.
Bagaimana? Aku bilang kamu tidak bisa menyembuhkan. Kamu tidak percaya. Sekarang percaya? Sebagian besar pasien membaik. Hanya satu dua yang aneh. Semoga begitu. Jangan sampai merusak reputasimu sebagai dokter ajaib. Dia keracunan. Sudah. Sudah, kalian terus bagikan obat, aku jalan-jalan sebentar. Siapa sebenarnya yang diam-diam meracuni? Apakah hanya untuk menargetkanku? Tidak baik, ada bau racun dari sana. Ternyata kamu yang meracuni. Kamu bisa menemukanku. Hebat juga. Tapi hidupmu sudah sampai akhir. Matilah kamu. Racunmu justru sangat bermanfaat bagiku. Sayang, aku datang, sayang aku datang.